nggak nyuri mobil bos. Aku cuman minjem mobilnya bentar kok. Jadi ini cara kamu untuk ngedeketin aku. Dan kamu pikir kalau aku tahu kamu itu adalah anak orang kaya, aku bakal bisa deket sama kamu. Minum! Minum! Mau sampai kapan kamu akan menghukum Mama, Lang? Ibu nggak perlu nangis, Ibu. Saya nggak akan pernah terharu sama Ibu. Saya tahu persis gimana sifat Ibu. Aku udah cabut semua tuntutan aku ke kamu. Apa? Tapi kenapa? Tapi mama kamu bilang, kamu bisa menikah sama aku. Jadi itu yang namanya elang. Kalau dia nikahin Sonia, gua akan kehilangan kesempatan ngedapetin harta dan perusahaannya Om Indarto. Gua lagi ada masalah nih. Lo tolong singkirin orang itu ya. Namanya Elang. Dia anak tunggal pengusaha kaya di sini yang bernama Anggika. Elang! Elang! Woi, jangan kabur lu! Masya Allah, orang itu udah dekat Meong. Lang. Lo harus bertahan, Lang. Lang. Tahan, Lang. Ayo, kita ke mobil, Lang. Lo harus ke rumah sakit. Yuk. Lang. Pelan-pelan, bro. Bro jemput temen lo. Gue minta maaf ya. Gue yang niat bantuin malah gue yang repotin. Sorry. Lu jangan ngomong kayak gitu, bro. Kalau tadi lu nggak berhenti dan nolongin gue, lu pasti nggak apa-apa. Hey man, ini bukan saatnya untuk cari siapa yang salah, siapa yang benar. Lo cepet jemput temen lo. Kita ke rumah sakit cepetan ya. Ya udah, lu tunggu sini bentar ya, bro. Raffi mana sih? Nek. Kenapa ini? Nggak apa-apa, Nek, nggak apa-apa. Ini aku bawa Melody ke rumah sakit sekarang ya. Nenek ikut ya? Nggak perlu, Nek. Nenek di sini aja jagain Raya. Kasihan kalau Raya harus ikut ke rumah sakit. Ayo, Mel. Nek, aku langsung bawa Melody ke rumah sakit ya. Nek, Nenek nggak apa-apa kan aku tinggal sama Raya? Udah, pergi sana. Mel, kamu harus tahan, Mel. Mel, tahan, Mel. Kita mau ke rumah sakit, Mel. Mel, kamu tahan ya. Yuk. Ayo, Mel. Mel, kamu harus kuat ya. Mel, tahan, Mel. Sebentar lagi kita akan ke rumah sakit.
Bro, lu tahan bro. Bro, buka mata lu bro. Jangan pingsan bro. Gue gak mau ngeliat lu mati di depan mata gue bro. Tahan bro, tahan. Mel, tahan Mel. Tahan Mel. Bangun! Bro, bangun! Jangan merem, bro! Mel, kamu tahan, Mel. Bodoh kalian. Bodoh! Bangun lo. Bangun! Bos, kita memang salah bos. Kita minta maaf. Tapi Udah deh. Gua kan udah bilang berkali-kali. Jangan pernah nyari alasan, tahu nggak? bos, kita minta kesempatan satu kali lagi bos. Kita jamin nggak akan gagal bos. Apa? Sekali lagi bos. Sekali lagi? Sekali lagi ya? Bodoh lu! Hah? Emang gua nggak punya otak apa? Gua malah nggak mau lihat muka kalian di kota ini, tahu nggak? Ingat ya, jangan lakuin apapun sampai orang lain tahu siapa kalian. Pokoknya ngumpet sampai situasi aman. Ngerti? Mengerti bos. Sementara gue bakal ngelakuin sesuatu buat ngasih Elang pelajaran. Ada apa? Enggak, aku cuma pengen ngasih tahu aja. Elang kecelakaan. Kok bisa? Tadi aku baru makan malam sama dia. Ya, aku juga nggak tahu. Tapi sekarang dia udah di rumah sakit.
Kamu kenapa sedih sih? Biar Elang rasain apa yang kamu rasain. Dia kan udah nyelakain kamu. Biar dia tahu gimana rasanya berjuang nyelamatin hidupnya dari kecelakaan. Jangan sekali-kalinya kamu ngehina Elang depan aku. Untuk saat ini, kamu boleh ngelakuin apa aja. Tapi setelah kita nikah, aku akan ngebalas semua penghinaan kamu ke aku. Lang. 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 Kamu gak apa-apa? Kamu ingat siapa yang nyelakain kamu? Bagaimana orangnya? Lang. Apa mereka itu preman jalanan atau mereka memang sengaja mau ngelukain kamu? Aku nggak lihat. Mereka semua pakai topeng. Kamu keracunan makanan, tapi kondisi kamu sudah mulai membaik. Walaupun kamu akan merasa lemah sedikit ya. Makasih ya, Dok. Jangan berterima kasih pada saya, tapi pada anak muda ini. Kalau dia tidak membawa kamu pada tepat waktunya, mungkin kamu tidak akan tertolong lagi. Itu pasti, Dok. Saya selalu akan menjaga Melody. Karena Melody itu burung nuri saya, Dok. Burung nuri? Jadi begini, Dok. Ada sebuah cerita. Di cerita itu dikisahkan ada seorang penyihir yang memiliki seekor burung nuri. Dan seluruh kehidupan penyihir itu ada di burung nurinya. Nah, penyihir itu nggak akan mati, Dok. Walaupun dia terjun dari tebing, ditabrak truk, ditabrak bus, dia nggak akan mati, Dok. Tapi begitu burung nurinya terluka, dia juga pasti akan terluka, Dok. Jadi, kalau sampai terjadi apa-apa sama Melody, pasti saya juga akan mati, Dok. Ya, sudah. Sekarang kita kembali pada masalah Melody ya. Melody, kenapa kamu sampai keracunan? Memangnya kamu makan apa, Melody? Sebenarnya, Dok, Melody dipaksa minum jus melon yang busuk sama tantenya, Dok. Jelita! Ini semua gara-gara kamu ya? Apaan sih, Ma? Gara-gara kamu si Melody menghilang dari rumah ini. Tadinya, Mama itu berpikir Mama itu bisa memeras Anggika lewat cucunya. Tapi sekarang semua itu sia-sia, Jelita. Dan itu semua gara-gara kamu. Ma, Mama kok nyalain aku sih? Mama inget gak? Semenjak Elang balik lagi, semua rencana Mama tuh hancur. Elang itu cuma tambahan, Jelita. Bahkan dia itu bisa membuat kita lebih mudah memeras Anggika. Kok bisa? Ya bisa dong. Dia itu kan bapaknya Raya. Kalau kita bisa membangkitkan kedekatan dia dengan Raya, kita bisa memeras dia, kita bisa peras Anggika. Tapi sekarang semuanya gagal, semuanya sia-sia. Karena apa? Karena kamu telah bawa si Raffi, anak kurang ajar itu ke rumah ini, sehingga dia bawa pergi si Melody. Aduh, Ma. Mama kok nyalain aku lagi sih? Kan jelas-jelas Mama sendiri yang nggak ngebolehin aku ngelepas Raffi. Gimana sih? Ya, udah deh. Cukup, sekarang kita nggak usah bertengkar. Oke, kita berpikir. Jelita, kamu ya, kamu harus bisa bawa Melody balik ke rumah ini. Kamu seret dia ke rumah ini. Dan kamu juga bawa anaknya. Dan kalau dia di sini, jangan sampai dia keluar lagi, ngerti? Oke, Mama tenang aja. Aku bakal ngebawa Melody balik lagi ke sini. Gimana pun caranya.
Gimana ya keadaan Melody sekarang? Apa dia baik-baik saja? Ih, kamu juga kangen ya sama mama kamu ya? Ini ada alamat rumah sakit. Kita ke sana yuk. Aduh, di mana sih aku harus nyari nenek tua itu? Susah amat nyarinya. Itu nenek. Mampus kena lo kan sekarang. Lagi. Iya. Tadi nenek itu jalan sambil gendong Raya. Seharusnya Melody kan ada di sekitar sini. Di mana sih dia? Bikin kerjaan orang aja deh. Halo, Ma. Tadi tuh aku baru aja ngeliat nenek Mas sambil gendong anaknya Melody. Bagus sekali cerita. Itu berarti kita berdua sedang beruntung. Loh, kok gitu, Ma? Sekarang aku bingung nih harus nyari kemana Melodinya. Aku nggak ngerti Melody di mana. Jelita, kamu nggak usah takut ya. Yang penting adalah sekarang kita harus kuasai anaknya Melody dan Elang. Jadi kamu ambil dia aja, oke? Oke. Aku akan menguasai bayi kamu, Melody. Dan kita akan lihat bagaimana caranya kamu minta maaf dan memohon pada saya agar saya mau terima kamu kembali. Ya, Bu. Mau kemana, Bu? Antar saya nih ke rumah sakit ini. 50.000. Mahal banget. Mendingan saya naik taksi harga segitu. Emang segitu? Ah, enggak. Orang rumah sakitnya deket juga. 20.000 ya. Oke deh. Naik, Bu. Nenek. Bang. Iya, Mbak. Kejar nenek-nenek itu ya, Bang, ya. Mbak, oke. Jangan pakai lama, Bang. Ayo, Bang, ngebut, Bang. Bang, cepetan, Bang. Iya, Bu. Tuh ada, ada perempuan setan ngikutin tuh di belakang. Iya, Bu, ya. Bukan perempuan setan, yang anak setan. Bang, cepetan dong, Bang, ngebut dikit. Iya, Bu. Ntar saya bayar deh 50.000. Iya, beres, Bu. Abang kejar, buruan. Makasih ya. Kamu udah nolongin aku. Hidup nggak akan berakhir semudah itu lagi. Kok cuma 20.000, Bu? Katanya 50.000, Bu, bayar sama saya. Saya bohongin. Aduh, lepasin dong. Nggak akan saya lepasin Ibu. Sebelum Ibu harus bayar 50 sama saya. Tuh, biar yang bayar cucu saya tuh. Itu cucu Ibu? Iya. Duitnya lebih banyak dari saya. Lepas. Nenek, kasih anak itu ke aku. Nih, Mbak. Nenek. Nenek gila, jangan dikabur ya. Nenek kemana sih? Kok bisa-bisanya hilang dari aku? Gila ya, canggih juga tuh nenek-nenek. Bikin ribet orang aja.
lagi nih. Halo ya, Ma. Jelita, bagaimana? Kamu udah berhasil merebut anaknya? Itu, Mam. Nenek hilang lagi. Apa? Jelita, kamu tuh keterlaluan ya. Nenek kamu itu kan sudah tua. Nafas aja susah. Kamu kok bisa kehilangan dia sih, Jelita? Ya aku juga nggak ngerti, Ma. Tadi itu nenek ada di depan aku pas tadi aku belok terus tiba-tiba dia hilang lagi. Gak ngerti ya kemana dia. Kamu tuh ya, betul-betul nggak bisa diandalkan. Kamu denger ya. Mama nggak mau tahu. Pokoknya kamu cari nenek kamu sampai ketemu, terus kamu rebut bayinya Melody dari dia. Ngerti kamu? Iya. Dasar mama, bisa marahin anak doang. Kemana lagi? Mas. Nggak ada yang diizinin masuk. Karena kondisinya Mas Elang masih lemah. Oh, gitu ya, Pak? Ya udah, saya nggak ganggu Elang deh. Tapi saya titip pesan ya, Pak. Bilang aja, Raffi kesini buat nengokin Elang. Biarin dia masuk. Ya udah masuk. Lang? Om, minta. Ini Raffi, orang yang udah nyelamatin aku. Oke. Terima kasih ya udah nolongin Elang. Kalau nggak ada kamu, Tante nggak tahu gimana nasibnya Elang. Tante nggak perlu ngucapin makasih sama saya. Udah seharusnya saya nyelamatin Elang, Tante. Kalau gitu, ada baiknya kalian ngobrol aja dulu. Biar kami keluar. Oke? Elang ya. Lang, orang-orang yang nyerang lu semalam, lu tahu siapa mereka? Gue nggak tahu. Tapi yang jelas, pulang dari restoran, gue ngerasa ada yang ngikutin gue terus. Tapi untung aja, lu berhasil ngusir mereka. Lu memang pahlawan gue. Lu salah, Lang. Bukan gue yang nyelamatin lu. Tapi Allah yang nyelamatin lu, Lang. Cuman Allah yang berkuasa buat nyelamatin semuanya. Gua cuma ngejalanin perintahnya aja, Lang. Kayaknya lu butuh banyak istirahat ya. Gue tinggal dulu ya. Sekalian gue mau jagain temen gue. Gimana keadaan temen lo? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Kondisinya udah makin baik kok, Lang. Untung ada lu. Kalau nggak ada lu, mungkin gue telat bawa dia ke rumah sakit. Kok jadi lo yang berterima kasih sama gue? Oh iya, teman lo itu sekedar teman atau spesial buat lo? Kemarin lo panik banget. Gini lah. Kalau misalnya hari ini gue punya kesempatan buat ngelamar dia dan dia setuju, Lang, gue bakal langsung suruh penghulu datang ke rumah sakit ini. Dan gue bakal jadiin seluruh isi rumah sakit ini, termasuk lo berdua, sebagai saksinya. Wah, kalau gitu cewek itu istimewa banget ya buat lo? Iya, Lang. Dari pertama kali gue ngeliat dia, gue udah yakin kalau cewek ini bakal jadi cewek yang paling spesial dalam hidup gue, Lang. Wah, kalau gitu gue harus ketemu nih sama cewek lo. Lang, kamu tuh belum boleh banyak gerak. Bener, Lang. Ntar luka lo kebuka lagi. Kan gue cuma pengen lihat cewek lo. Gue kan bukan jalan-jalan di luar rumah sakit. Iya, tapi kan... Iya, udah gini deh. Aku pinjam kursi roda kamu. Kamu tunggu di sini sebentar. Nggak apa-apa kan? Aku nggak lama kok. Oke, yuk. Gak salah lagi. Itu pasti suaranya Raya. Dia pasti gak jauh dari sini. Nenek. Nenek.
takut ngeliat aku? Takut? Sekarang nenek nggak bisa pergi kemana-mana lagi. Keluar! Keluar nggak? Loh, Nek, mau kemana? Nenek jangan lari! Ya ampun, hilang lagi. Aduh, sumpah ya tuh nenek-nenek udah kayak belut, susah banget ditangkapnya. Lihat aja, kalau sampai ketangkep, aku bakal bawa dia ke rumah sakit jiwa. Tapi sekarang dia kemana? Aduh Raya, jangan nangis terus dong kamu. Aduh. Raya gimana? Duh, saya mesti kemana nih ya? Kalau sampai lo beneran nikah sama cewek lo, dia pasti beruntung banget udah jadi istri seorang jagoan yang udah nyelamatin gue. Sekarang lo bisa ngomong kayak gitu lah. Tapi ntar kalau udah ketemu sama dia, bisa-bisa lo mikir gue yang beruntung ketemu sama dia. Kan gue udah bilang sama lo, dia itu cewek yang spesial banget buat gue. Gue jadi makin penasaran sama cewek lo. Bentar lagi juga lo ketemu sama dia. Ibu mau kemana? Saya kebelet kencing, Sus. Mau ke toilet sebentar. Ibu jangan jalan dulu. Mendingan Ibu pakai ini aja. Pakai itu, Sus? Iya. Nah, ini kamarnya lah. Oke. Kalian boleh makan siang dulu. Nanti balik lagi ke sini ya. Baik, Mas. Hai. Ada yang mau ketemu nih sama kamu. Dia ini orang yang nawarin mobilnya buat nganterin kamu kemarin ke rumah sakit. Katanya sih, dia sekalian mau ngebuktiin siapa yang lebih beruntung. Kamu yang udah nemuin aku, atau aku yang akhirnya berhasil kenalan sama kamu. Tapi gue yakin sih pasti menang. Jadi ntar kalau dia udah sembuh, dia harus push up 100 kali. Halo? Ada suara sih. Nggak ada. Mana ya? Sus, pasien yang di ruangan ini mana ya? Kok nggak ada? Oh, dia ke toilet depan, Mas. Soalnya toilet di sini rusak. Seharusnya dia sudah balik dari tadi. Ya udah biar saya aja deh yang cari. Lang, gue mau keluar bentar. Lu mau balik ke kamar lu atau nunggu di sini? Ya mana mungkin gue mau balik ke kamar. Kan gue mau ngeliat cewek lo. Ya udah. Kalau gitu gue tinggal bentar ya. Siapa itu? Keluar sekarang? Atau saya laporin security? Hai, cepat keluar!
Maaf, saya tidak bermaksud untuk mengganggu. Bayangnya lucu banget. Sini saya gendong. Iya, Pak. Nanti atur seperti itu. Gue baru sadar, Mel. Selama gue di sini, cuman lo yang peduli sama gue. Karena mulai malam hari ini, hati gue buat lo, Mel. Gue gak mungkin nyakitin lo, Mel. Gue kepengen lo selalu bahagia, Mel. Selalu senyum. Dan selalu ada di dekat gue. Karena gue cinta sama lo. Aku mau benang ini kamu anggap sebagai ikatan antara kita berdua. Ini adalah ikatan cinta kita, Mel. Ikatan yang gak akan pernah lepas. Yang akan selalu ada di saat kita susah, sedih, atau senang. Kamu ada di mana sekarang, Mel? Jelita! Jangan pergi, Jelita! Au. Ya ampun, kenapa ada Elang juga? Aku harus hindarin. Iya, aku harus hindarin Elang. Enggak, aku nggak mau bicara sama kamu. Enggak. Bicara sama lo. Enggak, aku nggak mau. Tante nggak apa-apa? Enggak. Tante nggak apa-apa. Sorry, Anda kenal wanita tua tadi? Enggak, saya nggak tahu dia. Mungkin dia itu pasien yang kabur dari bangsal kejiwaan. Lisa, tunggu! Aduh, sakit. Au. Lepasin, Lang. Jelita, lu jangan pergi, Jelita. Kasih tahu gua di mana Melody. Gimana kabar anak gua? Oke, Melody udah bunuh diri. Puas. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan bohong kamu. Lo pasti bohong kan? Melody nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu.
Dia nggak mungkin ninggalin gua. Lu jangan bohong. Lang, ini udah kenyataannya, Lang. Melody tuh hamil di luar nikah. Kamu pikir semua orang itu gak ngina dia, ha? Semua orang itu mandang dia sebelah mata, Lang. Asal kamu tahu ya, Melody tuh pernah datang ke rumah mama kamu. Tapi ternyata apa? Mama kamu ngusir dia dan bilang kalau anak yang dalam kandungan dia itu anak haram. Dia nggak kuat lah ngadepin ini semua, makanya dia bunuh diri. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Melody nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Dia nggak mungkin ninggalin gua. Nggak mungkin. Lo pasti bohong kan?